Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Gue lagi kepikiran aja ya, zaman sekarang tuh lagi banyak banget masalah-masalah yang ada. Masalah yang ada di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia nyata ya, kebanyakan masalah ekonomi, kebutuhan yang benar-benar udah meledak, membludak, tapi kemampuan untuk menghasilkan uang itu minim. Bisa dikatakan ya hampir krisis gitu. Intinya sih gini, orang merasa menderita, orang merasa tidak mampu dikarenakan banyak keinginan, dikarenakan tidak bisa memilah, membedakan, harus mementingkan keinginan atau mementingkan kebutuhan. Awal mula penderitaan ya karena munculnya banyak keinginan, selalu menomorsatukan keinginan daripada kebutuhan. Yang seharusnya kita itu harus mendahulukan kebutuhan terlebih dahulu daripada sebuah keinginan. Problem-problem ekonomi sangat benar-benar berdampak negatif terhadap kehidupan manusia zaman sekarang. Masalah-masalah di sini tuh banyak muncul ya. Banyak muncul masalah demi masalah, masalah terus berkembang. Contoh katakanlah ya, orang yang kepingin sesuatu hal tapi segera didapatkan dengan cara yang instan. Kepinginnya tuh instan, bisa diraih, bisa dimiliki, bisa kita gapai, bisa kita capai secara instan dan mudah. Maka dari pemikiran-pemikiran tersebut muncullah sebuah keputusan yang menyimpang. Ya mungkin karena butuh juga kan. Gue juga nggak lagi disclaimer bahwa diri gue paling bener, enggak. Gue lagi cerita keadaan dimana udah warning banget sih gitu. Masalah pinjol, judi online, ya kan. Ya emang mereka itu butuh uang, dan cari uang zaman sekarang tuh nggak mudah gitu kan. Nggak semua orang bisa mendapatkan uang dengan instan, segera mendapatkan uang dengan gampang. Nggak semua orang bisa memiliki kesempatan, berpeluang untuk menghasilkan uang yang banyak. Sementara rata-rata orang kan kebutuhannya banyak, tapi nggak semua orang bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Nah, untuk mencukupi sebuah kebutuhan pun nggak mudah, apalagi kita harus ditambah dengan keinginan. Kadangkala kita membutuhkan suatu hal, tapi malah kita sampingkan. Kita lebih mendahulukan sebuah keinginan yang kurang bermanfaat. Nah, disitulah muncul sebuah penderitaan, stres, frustasi, depresi, kepinginnya mendapatkan suatu hal yang secara cepat, instan, mudah, dan akhirnya terjerumus ke jalan pinjol ataupun jalan judi online yang akan menghasilkan masalah-masalah baru di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sejatinya harus bisa mendapatkan uang dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan. Kalau bagi gua pribadi, pesennya kayak gini ya teman-teman. Hidup di zaman sekarang tuh, kalian sehat, kalian bisa memilah di antara keinginan dan kebutuhan. Kalian bisa mencari duit, mencari nafkah. Itu udah lebih dari cukup untuk menghadapi zaman sekarang.
kepingin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak ya, itu proses. Nggak bisa kalian mendapatkan sebuah penghasilan yang besar dengan mendadak secara instan. Semuanya butuh proses, butuh ketekunan. Harus bisa telaten, rajin, tetap belajar, mengupgrade diri, menghargai proses. Perjuangan itu butuh konsisten, butuh kesabaran. Nikmati perjalanan proses tersebut. Hari ini belum bisa dapetin 100, ya udah, kalau toh kita dapatnya cuma 10, kita bersyukur aja dulu. Lalu kita benah diri, kita perbaiki hasil yang kita capai di hari ini adalah pembelajaran kita untuk merubah kondisi menjadi yang lebih baik. Terus ketika teman-teman merasakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan, teman-teman jangan langsung putus asa, jangan langsung frustasi, dan jangan langsung menganggap diri kalian tuh nggak bisa. Ketika kalian kepingin mendapatkan 10 tapi hanya angka 3 yang kalian dapatkan, udah sih terima aja dulu gitu kan. Kalau toh kepingin 10 ya mungkin besok ataupun lusa kalian bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kalian. Jangan bebani hidup kalian dengan keinginan-keinginan yang kurang ideal dalam kehidupan teman-teman. Dan apa yang kalian inginkan belum tentu baik buat kalian juga gitu. Maka dari itu teman-teman harus tetap melangkah, harus tetap bergerak, tetap berusaha dengan konsisten sampai di mana kalian bisa merasakan puas dengan hasil yang kalian capai. Dan gue pribadi merasa lagi di titik belajar menjadi orang yang gak berisik aja gitu. Gak berisik tentang apa yang gue rasain, tentang masalah hidup gue pribadi. Gue lagi belajar mencoba untuk tidak mengadu ke orang lain. Gue kepingin pendem masalah kehidupan gue pribadi. Gue kepingin telan problem-problem di kehidupan gue. Intinya gue gak akan pernah berbagi penderitaan ke orang lain. Gue lagi belajar di titik itu. Karena penderitaan gue belum tentu menghasilkan sebuah sifat empati positif dari orang lain. Dan gue juga sadar bahwa gak semua orang suka sama gue. Kegagalan demi kegagalan akan gue jadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya, agar diri gue tuh bisa benah diri, bisa meminimalisir kegagalan yang akan terjadi. Hidup itu selalu berproses. Tinggal gimana kita bisa konsisten dan bisa sabar apa enggak ketika kita menghadapi sebuah kegagalan. Kegagalan demi kegagalan yang kita rasakan adalah sebuah langkah maju untuk menuju pencapaian yang kita inginkan. Jadi gue lagi belajar biar hidup gue gak terlalu bergantung sama orang lain. Gue lagi belajar kepingin di jalan yang gue inginkan. Gue berjalan dengan sendiri tanpa harus mengharapkan keterlibatan dari orang lain. Gue lagi di jalan dimana gue gak butuh penilaian dari orang lain.
Tapi gue juga butuh masukan dari orang lain. Mendapat masukan, mendapatkan pengalaman dari orang lain itu nggak harus dengan cara kita menyebarkan masalah pribadi kita. Nggak harus dengan cara kita berisik tentang keluh kesah kehidupan kita. Gue lagi belajar untuk selalu nge-share hal-hal yang membuat kehidupan diri gue pribadi maupun kehidupan orang lain menjadi suatu hal yang positif. Bukan lagi ngeluh sana sini, berbagi penderitaan, bukan lagi berisik sana sini, nge-share sebuah masalah kehidupan pribadi gue. Teruntuk teman-teman yang udah niat baik buat minta tolong sama diri gua, terus gua nggak bisa nolongin, ya gua pribadi mohon maaf ya. Itu bukan suatu bukti keangkuhan gua. Ketika gua dimintain tolong terus gua nggak bisa nolongin, ya emang kayak gitu keadaannya. Gua lagi nggak bisa nolong gitu. Dan tentunya suatu saat pasti ketika gua mampir, suatu saat pasti ketika gue mampu ya bakal gue tolong kalian gitu. Dan gue gak akan pernah melupakan hal-hal yang udah bisa, hal-hal yang baik, hal-hal jasa yang udah kalian lakukan terhadap diri gue pribadi. Jadi gue lagi belajar merenung apa yang sedang terjadi, gimana hasilnya, apa yang gue dapatkan terhadap kondisi sekarang. Ketika gue merasa kurang, ya udah sih gue terima aja dulu, lalu gue perbanyak pembelajaran, harus bisa upgrade diri sehingga diri gue pribadi itu memiliki value yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena apa? Kalau toh gue terlalu mudah mengumbar masalah kepribadian gue, contohnya di status WhatsApp, di sosial media, yang gue cemasin adalah orang-orang yang benci sama diri gue tuh menertawakan dan ikut menyebarkan masalah pribadi gue ke orang lain. Nggak baik juga sih kalau toh gue nyebarin masalah-masalah pribadi kehidupan diri gue. Orang lain nggak butuh penderitaan kita. Makanya kita harus pinter ngejaga, mengemban, menyilent apa yang kita rasakan. Begitupun ketika kita merasa bahagia, nggak seharusnya kita share, nggak seharusnya kita pamerin. Jadi disitulah gue lagi belajar, di mana gue harus diem, banyak diem, nggak terlalu berisik buat mengadukan penderitaan maupun kebahagiaan di sosial media. Karena ketika gue terlalu mudah nge-share kondisi nyata dalam kehidupan gue, gak semua orang bisa suka sama diri gue pribadi. Gak semua orang bisa suka dengan updatean gue pribadi. Jadi lebih baik gue gak berisik, gak mudah nge-share tentang apa yang gue rasakan, kondisi saat ini. Tentunya gue gak akan pernah capek untuk selalu konsisten dan belajar, sehingga gue akan menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat baik, bermanfaat positif bagi kebanyakan orang. Terima kasih, cukup sekian dengan saya Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Mudah-mudahan apa yang gue ceritain bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.